Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gazi Ahmad Nofleh Urbayani dengan NIM 182230093. Aku berasal dari kelas K04 Sistem Multimedia. Dan di sini kita akan membahas tentang proses sampling sinyal dan rekonstruksi sinyal itu sendiri yang sangat penting dalam dunia digital, terutama dalam sistem multimedia. Kita akan membahas prinsip dasarnya terlebih dahulu. Bagaimana hal ini dilakukan secara elektronik dalam perangkat ADC dan DAC, kemudian serta bagaimana matematika berperan dalam proses ini. Yuk kita mulai. Prinsip dasar sampling. Sinyal dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog bersifat kontinu, seperti gelombang suara atau cahaya, sedangkan sinyal digital terdiri dari nilai-nilai diskrit yang terdefinisi pada titik-titik tertentu. Proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital disebut sampling. Kita mengambil sinyal analog, nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu dan mepresentasikannya sebagai angka-angka diskrit. Tapi ada satu aturan penting dalam sampling yang disebut teori sampling Nyquist. Teori sampling Nyquist ini dikembangkan oleh Henry Nyquist yang menjelaskan bahwa teorema ini menyatakan bahwa untuk mempresentasikan sinyal dengan baik tanpa kehilangan informasi, frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang disampling atau objeknya. Jika tidak, akan terjadi aliasing. Nah, aliasing adalah efek yang terjadi ketika sinyal dengan frekuensi tinggi tidak disampling dengan cukup cepat, sehingga menghasilkan sinyal yang salah interpretasi. Nah, itu contohnya jika kita mengambil gambar kipas yang berputar dengan kamera yang memiliki frame rate rendah, kita bisa melihat seolah-olah kipas bergerak lambat atau bahkan berbalik arah. Dan salah satu bentuk lain dari aliasing adalah Moir effect, yaitu pola gelombang aneh yang muncul ketika dua pola dengan frekuensi tinggi bertemu. Seperti ketika merekam layar komputer atau melihat tekstur kain dengan kamera. Bisa dilihat juga ilustrasi yang tengah, itu adalah contoh bagaimana hasil aliasing ataupun tanpa aliasing. Untuk menghindari aliasing ini, kita bisa menggunakan filtering sebelum proses sampling. Filtering dilakukan untuk menghasilkan frekuensi yang rendah atau menghilangkan frekuensi tinggi yang menyebabkan aliasing. Ada dua cara untuk filtering. Yang pertama, analog filter dan digital filter. Dan itu sendiri juga ada 3 macam pass filtering untuk sinyalnya. Ada low pass, band pass, dan high pass. Saya lebih detail ke filtering di dua jenis. Yang pertama ada analog. Analog menggunakan komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, atau operational amplifier. Dan yang digital filter itu bekerja pada sinyal yang sudah didigitalkan untuk menyaring frekuensi tertentu. Dan berikut ada contoh atau penjelasan ilustrasi bagaimana low pass filter itu berjalan atau bekerja. Baik, selanjutnya adalah proses sampling di perangkat elektronik. Proses sampling pastinya dilakukan dalam perangkat elektronik menggunakan analog to digital converter atau ADC dan digital to analog converter atau DAC. Bedanya bagaimana? Untuk ADC sendiri mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan 3 langkah utama. ADC seperti yang namanya sendiri, analog to digital. Fungsinya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ada 3 langkah. Dan sesuai ilustrasi di sini, bagaimana ada sampling, yaitu mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Kemudian ada quantization atau quantization. Itu membulatkan nilai hasil sampling ke level tertentu. Ketika disampel,
pastinya ada float atau ada pecahan-pecahan yang tidak bisa di-encoding setelahnya. Maka dari itu perlu quantizing untuk quantization, membulatkan nilai hasil sampling tadi ke level tertentu, yang nantinya diterjemahkan atau di-encoding menjadi kode-kode biner, yaitu 0101 agar bisa diterima oleh komputer itu sendiri. Kemudian ada DAC, Digital to Analog Converter. Bekerja sebaliknya, mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog dengan melakukan interpolation, yaitu merekonstruksi sinyal berdasarkan nilai-nilai diskrit. Setelah sinyal diubah ke bentuk digital dan diproses, kita perlu mengubahnya kembali menjadi bentuk analog menggunakan DAC, Digital to Analog Converter. Proses ini melibatkan interpolation menggunakan fungsi sinc, yang merupakan bentuk dasar dari rekonstruksi sinyal dalam domain waktu. Dalam domain frekuensi sendiri, rekonstruksi sinyal bisa dianggap sebagai proses menyaring ulang spektrum agar hanya menyisakan komponen asli tanpa adanya replikasi. Secara matematis, proses sampling dan rekonstruksi sinyal berkaitan erat dengan transformasi Fourier. Teori Fourier ini menyatakan bahwa sinyal kontinu dalam domain waktu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi dari gelombang sinus dan kosinus dengan berbagai frekuensi. Di SMA sudah belajar bahwasannya rumus untuk sinyal sinus dan kosinus sebagai berikut, yang terlampir dengan background warna hitam ini. Dan sisanya adalah ilustrasi-ilustrasi bagaimana Fourier transform ini bekerja, hasil dan juga prosesnya. Untuk penjelasan persamaan umum representasi Fourier dapat ditulis sebagai berikut. Ft sendiri adalah sinyal asli dalam domain waktu. Fungsi sinyal gabungan antara sinus dan kosinus. Kemudian ada AI dan juga BJ adalah koefisien Fourier yang menentukan seberapa besar kontribusi dari setiap komponen sinus dan kosinus itu sendiri. Sebelum AI ataupun BJ ini ada lambang sigma yang dengan batas tak hingga dan diawali oleh 0 untuk I dan J-nya sendiri. Kemudian ada IWT dan JWT, menunjukkan bahwa sinyal terdiri dari berbagai frekuensi harmonik yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar W itu sendiri. Bentuk ini disebut sebagai deret Fourier, yang menyatakan bahwa sinyal dapat dibangun dari kombinasi gelombang sinusoidal dengan berbagai amplitudo dan frekuensi. Nah, sekarang kita sudah memahami bagaimana proses sampling dan rekonstruksi sinyal bekerja, baik secara prinsip dasar dalam perangkat elektronik maupun dari sisi matematisnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.